Yang ada di belakang agak maju. Pahalanya gede lagi. Ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ibu ya. Lupa hutang. Masih punya hutang? Alhamdulillah. Orang jadi semangat itu ketika masih punya hutang. Semangat sholatnya gitu ya, semangat doanya, semangat kerjanya, gara-gara punya hutang. Sebab bebas gak punya hutang, gak tahu sholat, gak tahu ngaji. Dan orang yang punya hutang itu insya Allah umurnya panjang. Apa sebabnya? Sebab orang yang menghutangi setiap malam berdoa, ya Allah jangan matikan dia, belum lunas. Mudah-mudahan kita semua diparingi sehat walafiat Allah, umur yang berkah, rezeki berlimpah. Masya Allah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang berada di bulan apa, Bu, Pak? Bulan apa? Juni, enggak Juni. Maksud saya bulan hijriyahnya gitu kan. Zulhijjah, tanggal pinten? Ora apal Ustaz. Mari gajian saya tanggal berapa? Juni? Tanggal 5, masih ada uangnya. Ono slogan prajurit itu kalau tanggal 10 masih ada tuh, hebat tuh. Selebihnya utang. Nah, mudah-mudahan lantamal tidak ya. Sekarang 27 Zulqa'dah. Berarti hanya beberapa waktu lagi kita akan masuk di bulan ke-12, bulan Zulhijjah, bulan haji. Mudah-mudahan saudara-saudara kita kaum muslimin, baik dari Lantamal, Armada, Angkatan Laut, bangsa Indonesia, dunia, mereka yang berangkat menunaikan ibadah haji senantiasa diparingi sehat walafiat oleh Allah, dilancarkan manasiknya, diterima amal ibadahnya oleh Allah. Mudah-mudahan kita cepat nyusul. Sudah siap berangkat? Sudah nabung? Om daftar sekarang loh, 30 tahun ke depan. Sambung isdet. Tapi kita tidak tahu, yang penting berusaha ya. Punya niat yang penting. Sing repot itu niat saja tidak mampu. Ada enggak yang setiap malam tidak pernah berdoa, ya Allah budalno haji po gitu? Ada enggak? Berarti dia belum dimampukan untuk berdoa, saya belum dimampukan. Gaya pengen haji, pengen. Sudah doa? Belum Pak Ustaz. Doa aja nggak dimampukan, bagaimana? Ayo setiap saat kita minta ke Allah, karena Allah Maha Kuasa. Setiap saat kita mohon kepada Allah, karena kehidupan kalau kita baca betapa sulitnya, ngantrinya begitu banyak. Tapi kalau Allah punya perkenan, punya izin, insya Allah banyak cara menuju Mekah, menuju rumah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sesuai tema pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan cukup waktu. Sampai jam berapa Pak, Bu? Kalau sampai jam 8 kurang 25 menit. Kajian saya itu 1 jam lebih biasanya. Tidak apa-apa, saya cukup waktu ya. Mudah-mudahan bisa mengambil, memetik hikmahnya. Tentang tafsir kurban di dalam Al-Quran. Paling tidak ada 3 surat yang berbicara tentang masalah kurban. Yang pertama surat ke-108. Ada yang tahu surat apa?
Surat Al-Kautsar. Alhamdulillah, saya kebetulan nggak bawa itu, biasanya bawa souvenir. Pak Mayornya sudah jawab. Surat Al-Kautsar. Al-Kautsar berapa ayat jumlahnya? 3 ayat. Ada yang belum hafal? Masya Allah. Itu surat favorit Pak Ustadz, jangan ditanya. Kalau tidak kulhu ya inna atoina, kalau tidak inna atoina ya kulhu. Langganan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Surat Al-Kautsar itu menjelaskan bahwa Allah menyatakan kepada makhluknya, inna a'tainaka al-kautsar, sungguh kata Allah, kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Katsir, al-kautsar katsir, nikmat yang sangat banyak. Mari panjenengan Bapak Ibu kita merenung, apa betul Allah memberikan nikmat yang banyak? Kok kayaknya belum? Ada yang belum, Bu, Pak? Kata Allah, kami Allah telah memberi kepadamu nikmat yang banyak. Betul apa betul? Acare sopo. Utangku saya akeh Pak Ustaz. Insya Allah setiap orang itu diberikan sebesar apapun nikmat dari Allah, kalau tidak ketemu bersyukur, bawaannya pasti kurang. Siapapun yang melihat nikmat yang diberikan oleh Allah, kalau dia jumpa bersyukur kepada Allah, katakanlah sekecil apapun itu nikmat, rasanya banyak, besar nikmat itu. Makanya temui syukur. Orang yang menerima nikmat dari Allah, tuntutannya 2. Ada yang tahu apa tuntutannya? Fasholli li rabbika wanhar. Tuntutannya 2 bagi mereka yang diberi nikmat, dirikan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Maka orang yang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah, pasti dia menjaga hubungan baik dengan Allah, wujudnya sholat. Saya tanya Bapak Ibu, sudah lengkap 5 waktunya? Alhamdulillah. Kalau tidak sibuk Pak Ustadz. Kalau tidak sibuk. Kalau sibuk berarti lepas. Tapi insya Allah lantamal 5 keren. Menjaga hubungan baik dengan Allah, wujudnya sholat. Yang kedua, berkurban. Jadi 2 tuntutan dari Allah bagi mereka yang mendapatkan nikmat: sholat, kurban. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala surat As-Saffat. Surat As-Saffat ayatnya ayat ke 102 107 itu berbicara tentang kurban. Prosesi Nabiullah Ibrahim menyembelih putranya Ismail alaihissalam, lalu diganti kurban Ismail itu dengan kambing atau ghibas yang besar, dengan firman Allah, wa fadainahu bidzibhin adzim. Allah ganti Ismail yang sudah tunduk pasrah ketika akan disembelih oleh ayahnya, diganti dengan kibas yang besar. Lalu yang ketiga, surat yang berkenaan dengan tafsir kurban itu surat Al-Maidah ayat 27 sampai dengan ayat 32. Nah, saya akan menyuplik yang terakhir, yaitu surat Al-Maidah ayat 27 sampai 32. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu alaihim naba abnai adama bil haqq in qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Watlu alaihim. Watlu itu bahasa Arab dari kalimat tala yatlu tilawah, artinya mengikuti. Di sini kata kerja watlu, ceritakanlah kepada mereka, bacakanlah kisah ini kepada mereka. Jadi tala yatlu tilawah itu membaca. Tala yatlu arti aslinya mengikuti. Artinya apa? Ceritakanlah kepada mereka apa yang diceritakan itu hendaklah engkau ikuti, dan apa yang engkau ikuti itu engkau amalkan, engkau laksanakan. Jadi kalau tilawah beda dengan qiraah. Kalau bahasa Arabnya tala yatlu tilawatan artinya membaca. Qara'a yaqra'u qira'atan artinya membaca. Bedanya kalau tilawah sesuatu yang dibaca ada tuntutannya untuk diikuti, ada tuntutannya apa yang diikuti, apa yang menjadi isi daripada kisah itu hendaklah engkau mengamalkannya. Itu tilawah. Makanya tidak ada musabaqah qiraatil Quran. Yang ada musabaqah tilawatil Quran. Artinya peserta MTQ, dewan juri, dewan hakim yang ada seyogianya mereka adalah memang orang-orang yang punya komitmen, di samping ahli di dalam membaca Al-Quran, juga mereka orang-orang yang komitmen di dalam menunaikan ajaran Al-Quran. Makanya diambil kalimatnya MTQ, musabaqah tilawatil Quran. Kisahkanlah kepada mereka, kata Allah, naba abnai Adam, sebuah naba. Naba itu cerita besar, cerita agung, cerita mendunia. Itu naba. Jadi naba itu suatu berita yang sangat besar. Banyak berita. Ada berita baru namanya hadis atau hadas. Makanya kalau hadis itu hadasana fulan, hadasana fulan, hadasana fulan, itu berisi berita baru. Ada lagi khabar. Khabar itu berita biasa, umum. Kita nyebutnya surat kabar, khabar. Orang yang memberitakan dari surat kabar disebut wartawan. Naba itu beda. Naba itu suatu kisah atau berita yang sangat besar, berita yang sangat agung, dan berita ini relevan dengan kehidupan manusia. Itu naba. Maka orang yang menyampaikannya disebut nabi. Oh, nabi apa? Nabi itu adalah seorang utusan Allah yang menyampaikan berita yang sangat besar. Maka disebut nabi. Nabi itu kalau berbicara bukan remeh-remeh, mesti berita besar dan itu relevan dengan kehidupan manusia. Naba abnai Adam, berita besar itu yaitu yang mengenai kedua anak Adam. Apa kedua anak Adam? Qabil, Habil. Apa yang mereka lakukan? Qabil membunuh Habil. Bayangkan Bapak Ibu, anaknya Nabi, saudaranya dibunuh. Bapak Ibu, anaknya siapa? Kok berani-beraninya megang kunci surga ya? Oh, neraka. Bapak Ibu, itu turunannya siapa? Turunan Nabi ya? Bukan. Ini turunan Nabi, anak Nabi Adam. Itu bisa saling membunuh. Yaitu Qabil membunuh Habil. Dalam sejarah, manusia pertama yang membunuh itu ya Qabil. Maka siapapun orang yang melakukan keburukan pertama kali,
lalu keburukannya diikuti oleh orang lain, maka dia akan menanggung dosa orang lain itu. Ini repot ini. Jadi kalau hari ini ada orang membunuh orang lain, itu Qabil kebagian dosanya, karena dia manusia pertama yang membunuh. Jadi kalau ada di muka bumi ini ada pembunuhan, maka dosanya Qabil ikut nanggung. Berat. Sama dengan kita. Kalau kita melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, lalu ditiru oleh orang lain, kita akan menanggung dosanya orang lain itu. Kecuali kalau kita bertaubat kepada Gusti Allah. Anaknya Abu Jahal itu Ikrimah, itu jahat betul waktu itu, tapi dia bertobat, masuk Islam. Bahkan Ikrimah menjadi salah seorang sahabat Nabi yang setia kepada Rasulullah. Maka keburukan, kejahatan yang pernah dia lakukan diampuni oleh Allah. Dan kalau ada orang melakukan kejahatan, maka terputus. Ikrimah tidak mendapatkan dosa jariahnya. Tapi kalau Qabil, karena sampai akhir hayatnya, di dalam keterangan kitab-kitab tafsir, sama sekali tidak pernah merasa menyesal. Makanya dia akan mendapatkan dosa warisan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita percepat sebenarnya. Waktu itu ibu yang anaknya paling banyak ada berapa? Bapak punya istri yang pernah melahirkan berapa kali? Siti Hawa itu 20 kali hamil, 20 kali melahirkan, anaknya kembar. Cewek cowok, cowok cewek, cowok cewek, kembar 20 kali. Yang ke-21 lahirnya tunggal, yang kemudian disebut menjadi Nabi Syis alaihi salam. Di antara kembaran yang kita akan kisahkan, Qabil dan Habil. Qabil sekembaran dengan seorang wanita yang cantik, pakai jelita, yaitu namanya Iklimah atau Iklimia. Habil kembarannya yaitu dengan Labuda yang tidak cantik. Saya tidak menyebut jelek ya, tidak cantik. Karena dalam bahasa umum cantik itu relatif, ganteng itu relatif. Tapi kalau jelek itu pasti. Jadi kalau cantik itu, ganteng itu relatif, tapi kalau jelek itu pasti. Jadi makanya saya mengatakan Labuda itu tidak cantik, tapi tidak menyebutkan jelek. Mereka sudah dewasa, manusia masih terbatas. Syariat yang terjadi pada zaman Nabi Adam, mereka harus menikah supaya punya keturunan. Menikahnya dengan silang. Artinya Qabil akan mendapatkan Labuda yang tidak cantik, Habil akan mendapatkan pasangan kembarannya Qabil yaitu Iklimah yang cantik. Qabil tidak terima. Enak aku ento sing ayu gitu kan. Aku ento sing tidak ayu gitu kan. Gak terima, protes kepada ayahnya Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Wahai ayah, ayah telah berbuat tidak adil. Kenapa aku harus mendapatkan Labuda yang tidak cantik? Padahal jarak saya dengan Iklimah itu lebih dekat daripada dengan Labuda. Tidak terima. Maka muncul kemudian Nabi Adam semacam membuat sayembara, yaitu agar mereka berdua berkurban. Idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Habil itu seorang pemuda yang badannya bagus, sahibul ghanam, dia seorang peternak yang unggul, sukses. Qabil seorang petani, sahibuz zar'in, pekebun, petani. Ketika Nabi Adam menyampaikan, berkurbanlah kalian untuk Tuhanmu, siapa di antara kurban di antara kalian diterima oleh Allah, maka dia berhak atas Iklimah. Ternyata Qabil mengambil hasil panenan dari pertanian perkebunannya, lalu dipilih, dia memilih yang tidak baik.
Dalam kitab tafsir, jagung yang sudah ada ulat-ulatnya. Sementara Habil mengorbankan dari sekian hewan kurbannya yang banyak, yang besar, yang sehat, diambil yang paling gemuk, yang paling sehat, warnanya yang paling indah, warna putih, itu yang dikurbankan. Ditaruh di atas gunung atau bukit, nggak tahu tradisinya zaman dulu seperti apa, diambil oleh api, ngilang. Ternyata ketika ditengok oleh mereka berdua, jagungnya masih ada, kambingnya sudah hilang, pertanda diterima kurbannya. Yang kemudian kambing atau gibasnya Habil inilah yang menggantikan posisi Ismail yang akan disembelih oleh ayahnya Ibrahim, diganti oleh Allah. Itu dalam kisah adalah kurbannya daripada Habil. Lalu Habil memberi nasihat, wahai Qabil, sekiranya engkau mengorbankan yang baik dari panenanmu, tentu engkau akan menjadi pemenangnya untuk mendapatkan iklimah, karena kurbanmu diterima. Marah Qabil digitukan itu. Hei Habil, sekiranya engkau juga mengorbankan seperti punyaku yang tidak baik, tentu dua-duanya diterima. La aqtulannak, kata Qabil, emosi, akan aku bunuh engkau. Kenapa kok ada orang bersaudara pengen bunuh? Karena ada jealousy, ada iri hati. Kenapa ada orang kok iri hati? Apa penyebabnya? Karena dia selalu memandang nikmat yang diterima oleh orang lain, sehingga lupa atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Itu namanya yang pemicu orang itu kenapa kau punya iri hati. Bapak Ibu, kita ini kalau sudah punya rumah bagus, begitu jalan-jalan ketemu ada rumah yang lebih bagus lagi, oh keren, enak menung iki omahe wapi gede, masya Allah. Panjenengan punya kendaraan baru masih bagus, ketemu tetangganya yang kendaraannya kelasnya lebih tinggi, oh wapi rek, masya Allah. Itu kalau itu selalu dipentelengi, apa dipentelengi? Allah. Sahabat Rasulullah itu kena penyakit iri dengki, iri hati. Rasulullah itu memenuhi 7 kabilah. Kabilah itu serombongan berpasukan kuda atau unta. Ada 7 kabilah. Dan setiap kabilah itu punya wadah-wadah perbekalan. Nabi memenuhi 7 kabilah itu, hasil panenan gandum, permata, perhiasan, hasil laut, semua dipenuhi oleh Rasulullah SAW. 7 kabilah itu milik orang Yahudi. Lalu para sahabat itu matanya terbelalak. Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kata sahabat, lau kana hadhil amwal, ya Rasulullah, jika sekiranya harta-harta itu lana menjadi milik kami, kata sahabat, la taqawwaina biha wa anfaqnaha fi sabilillah, tentu kami ini akan menjadi kuat ya Rasulullah, dan kami akan menginfakkannya kepada fakir miskin di jalan Allah. Kata para sahabat, melihat Nabi memenuhi 7 kabilah dengan hasil panenan, perhiasan, permata dan sebagainya, diberikan oleh Rasulullah kepada orang Yahudi, karena itu memang miliknya Yahudi, cuma Nabi diberi amanah. Sahabat itu sedikit protes, jika itu menjadi milik kami ya Rasulullah, kami akan jadi kuat dan kami akan menginfakkannya di jalan Allah. Turun surat Al-Quran, surat Al-Hijr 87-88, yang intinya Allah menegur, bukankah di dadamu itu para sahabat ada 7 ayat berulang-ulang, namanya apa? Surat Al-Fatihah. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Sungguh, kata Allah, di dadamu itu ada 7 ayat berulang-ulang
minha, dan diturunkan untuk kalian Al-Quran yang agung. La tamudanna ainaika, jangan kau panjangkan matamu. Mata ini bisa panjang, bisa panjang. Angen-angen, wow, angen-angen nih. Orang itu kalau matanya selalu melihat orang lain yang punya nikmat, terus nikmat kesenangan orang, nikmat rezeki orang, melihat kelebihan orang, melihat hartanya orang, melihat dunianya orang, itu lama-lama lupa atas nikmat yang diberikan Allah kepada dirinya. Jangan begitu wahai para sahabat, kata Rasulullah. Nah, para jamaah, orang itu tergantung apa yang ada di dalam hatinya. Ulama besar Ibnu Athaillah As-Sakandari juga senada dengan seorang sahabat Nabi, Safwan bin Uyainah, berkata, laqad asyraqat bidayatuhu faqad asyraqat nihayatuhu. Jika pada permulaannya, siapa yang permulaannya bersinar, maka pengakhirannya akan bersinar. Siapa yang permulaannya baik, insya Allah pengakhirannya baik. Itu makanya kenapa kalau ada orang yang pasangan mau menikah, selalu kita tanya, hei Fulan, calon suami, calon istri, apakah Anda yang sudah berbuat di antara pasangan Anda, apakah pernah berbuat zina atau belum? Itu dari paroh biasanya begitu. Kenapa? Sesuatu yang dikhawatirkan. Bila mereka mengawalinya dengan dosa, pengakhirannya itu tidak baik. Paling tidak paroh itu kalau tahu dan mengaku si pasangan, siap paroh, kami pernah hubungan 3 kali, paling paroh ngajak, ayo taubat nama Allah, banyak-banyak istighfar, lakukan amal soleh. Harapannya apa? Oke lah, manusia ini tempatnya dosa, tempatnya salah, taubat nang Gusti Allah supaya pengawalan yang baik, supaya punya pengakhiran yang baik. Itu maksudnya. Dan dalam ajaran Islam, awalan yang baik, bibit unggul yang baik apa? Hati yang bersih, keikhlasan dalam amal semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada orang itu, masya Allah, iku wong di wong kampung, kok iso ya kurbannya kurban sapi, kayaknya gaji tetep kurbannya kambing kurus bisa. Lalu dia beli sapi, harapannya apa? Gak, aku izin masuk kalami wong iku. Berarti hatinya belum bersih. Benar, wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa, berlombalah dalam kebaikan dan takwa. Boleh engkau berlomba sebaik-baik amal, tapi pastikan niatnya yang bersih karena Gusti Allah. Jangan karena malu aku soge kok masuk kalah be kurbane wong miskin. Sing miskin iso kurban sapi, aku masuk kurban kambing kurus bisa. Lalu dia beli sapi yang besar, tapi niatnya karena saingan, itu tidak boleh. Niatlah karena Allah. Ada pedagang hewan kurban di Malaysia bercerita, di sana ada dari kelompok Melayu yang kaya orang-orangnya, dan kelompok Bangla, orang Bangladesh hidupnya miskin. Ketika 2 orang ini dari Melayu dan Bangladesh, ketika datang ke penjual hewan kurban, yang Bangladesh itu pertanyaannya apa? Pak, mana hewan kurban yang paling besar, yang paling mahal? Itu yang dia tanya. Padahal hidup mereka miskin. Mana hewan kurban yang paling besar, yang paling mahal? Kalau orang Malaysia yang kaya-kaya, orang-orang Melayu yang kaya-kaya itu, dia ketika datang, mana yang agak-agak kecil yang murah itu loh, yang penting sah itu. Itu orang Melayu. Tak pikir-pikir kok sama dengan Indonesia. Pokoknya sah ya Ustaz gitu kan. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu di dalam menghadapi bulan kurban, ayo kita semangat dengan niat ikhlas karena Allah. Wujudkan kecintaan kurban semata-mata karena Gusti Allah. Secara fikih benar,
minimal setiap orang itu kurbannya seekor kambing, seekor sapi untuk 7 orang. Itu fikihnya. Tapi bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam setiap tahun 100 ekor unta lebih setiap tahun. Itu bukan lagi fikih yang dia jalani, tapi bentuk kecintaan dan kesyukuran atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Monggo Bapak Ibu mengambil peran yang mana? Sebagai pribadi hamba yang cinta dan syukur kepada Allah, sehingga walaupun seorang diri saya akan beli seekor sapi yang besar untuk saya dan keluarga saya, tanpa menghitung keluarganya cuma bertiga karena anaknya 1, nggak masalah. Dan Nabi Ibrahim 100 ekor unta seorang diri, subhanallah. Itu bentuk kecintaan kepada Allah. Pertanyaannya yang menjadi viral sekarang ini adalah, kemarin juga ada beberapa panitia, beberapa prajurit yang tanya, hukum menjual kulit kambing, hewan, menjual kulit kurban maksud saya. Para jamaah, riwayat Imam Al-Hakim dari Rasulullah SAW begini Pak, kita itu niat kurban agar kurban ini sah diterima oleh Allah dan menjadi kendaraan akhirat. Amalan yang paling istimewa di hadapan Allah pada hari raya Idul Adha, Idul Kurban, 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 hari tasyrik, amalan yang paling tinggi nilainya adalah amalan kurban. Dan kita ingin amalan kurban kita diterima oleh Allah. Maka jangan sampai amalan kurban kita gagal. Man ba'a jilda adhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya, tidak sah kurbannya. Maka kurbannya menjadi sembelihan biasa. Apalagi jual kepala. Solusinya apa? Maka bagi mereka yang akan berkurban, tambahkan ongkos untuk jagal. Dan juga mencari jagal yang tidak neko-neko. Ada jadwal jagal itu, aku jalur dibayari 600 tapi aku jalur kepala. Itu tidak sah. Jangan dipakai. Jagal itu sudahlah, dia bebaskan aja dengan duit. Piro? Ya sudah, duit saja. Dan tidak mensyaratkan untuk minta apapun untuk jagal. Tapi kalau panitia berkenan memberi bagian daripada kurban sebagaimana hukum memberi daging kurban seperti yang lainnya, boleh. Tapi jangan mensyaratkan. Aku mau dibayar 500 tapi aku nanti minta dagingnya sekian. Nah itu tidak boleh. Apalagi minta kepala, minta kaki. Itu kalau dari hewan kurban, apalagi kepalanya, daging, kulitnya aja nggak boleh, apalagi kepalanya. Nah makanya ditambahkan dengan ongkos jagal. Memang ada perbedaan di antara, ya namanya ngakalin Pak. Guru saya Profesor Zahro, bagaimana kalau gini, kulit kurban itu menjadi bagiannya panitia, menjadi bagiannya ketua takmir misalnya. Nanti sama ketua takmir dijual uangnya untuk bayar jagal. Itu ngakalin. Gitu. Ngakalin. Ada mengatakan kalau begitu boleh, ada mengatakan hati nuranimu bicara yang jujur, tetap nggak boleh. Kadang ngakalin. Jamaah yang dimuliakan Allah. Sehingga ada ulama, ya sudah, kulit itu dipotong-potong saja, dicampur dengan daging yang dibagikan, supaya tidak ada nanti kulitnya sopo sing mau. Ya caranya itu dipotong-potong kecil, satukan dengan daging. Terserah nanti bagi yang terima mau diapakan. Kecuali kalau kulit itu dikasihkan kepada orang miskin. Kata orang miskin, aku butuhnya ku beras ambek iwak asin, tak dol wae, tak jual. Boleh, itu sudah haknya dia.
Mau diapakno itu kulit terserah dia. Cuma kan yang terjadi itu memang masalahnya nambahi bayar jagal, itu masalahnya. Jadi motivasi jual kulit itu memang masalahnya, atau jual kepala untuk nambahi ongkos jagal, itu tidak boleh. Ada lagi hadis Nabi, Rasulullah memerintahkan agar mengurusi onta-onta kurban, membagi semuanya pada orang miskin, tidak boleh memberikan sesuatu apapun dari kurban itu kepada penjagalnya. Artinya menjadi bayaran bagi jagal dengan hewan kurban nggak boleh. Dikasih kulit, dikasih kaki, nggak boleh. Itu menjadikan khawatir gagalnya kurban, tidak sahnya kurban. Cuma ini kita buka kartu. Di kedinasan ini kan umumnya kan ada kurban, ada syiar kurban. Syiar kurban itu apa? Satker urunan, 500, 1000, 10.000, 100.000, macam-macam. Ini bukan kurban, ini syiar kurban, sedekah. Nah, kalau yang ini tidak ada hubungannya dengan kesahihan diterima atau tidak kurban. Mau diapa-apana ya, yang penting satker yang beli hewan tadi redo, kulitnya didol, terus nambahi jagal, itu tidak ada hubungannya dengan kurban, kecuali itu. Tapi kan kalau di masjid-masjid di kampung itu kan asli, itu yang dikirim itu memang untuk kurban. Nah, kalau di kantor itu umumnya kan ya ada yang kurban yang asli, tapi kadang-kadang ada satker yang memang urunan untuk memotivasi berkurban, sedekah. Itu tidak ada kaitannya dengan yang kita bicarakan tentang hukum berkurban. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tabi'u luhumal hadyi wal adhahi. Jangan kamu menjual daging hadyu atau kurban, makanlah, sedekahkanlah, gunakanlah kesenangan dengan kulitnya. Kalau ada orang kaya dikasih daging kurban atau kulit kurban lalu dijual, itu haram. Kalau orang kaya, orang mampu, jenengan ini orang mampu semua toh, ternyata sing bagi kurban wakeh, wah aku tuh 10 kilo tak dolen ning pasar, haram. Sampean kayak wae liyane sing butuh, kasihkan ke orang yang membutuhkan, kecuali orang yang butuh, yang miskin. Dia nggak butuh daging, tapi butuh beli beras sama telur atau ikan asin, kasihkan dia. Demikian hadirin, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan sebelum ditutup. Kalau ada penjelasan yang masih kurang, monggo ibu, silahkan. Mau nanya masalah kurban. Nah, itu kurban itu bisa dikatakan saya mau berkurban untuk keluarga atau atas nama pribadi. Baik, secara fikih, cek. Secara fikih, 1 sapi untuk 7 orang, 1 kambing untuk 1 orang. Nabi pernah berkurban seekor gibas. Inni min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati. Ini kurbannya dari Muhammad dan keluarga Muhammad, dan juga untuk umat Nabi Muhammad. Pertama, yang afdol ketika berkurban disebutkan ini kurbannya untuk siapa, itu ditujukan untuk siapa. Kalau berkurban untuk atas nama, yang atas nama itu masih yang sudah meninggal. Kalau yang atas nama masih hidup, para ulama beda pendapat. Tidak yang masih hidup, yang sudah meninggal. Tapi kalau misalkan saya sebagai kepala rumah tangga, saya berkurban seekor kambing, ini kurbannya dari saya dan untuk keluarga saya, tetap kurban ini untuk 1 orang. Yang disebutkan oleh dalam hadis Nabi, dan untuk umat Muhammad dan untuk keluarga, maksudnya itu pelibatan dalam arti semoga pahalanya semuanya kebagian.
Tapi esensi kurbannya untuk yang disebutkan saja namanya. Itu ya. Jadi bukan berarti saya kurban seekor kambing dan keluarga saya, terus menjadikan keluarga saya sudah kurban semua. Belum. Kan ada pemahaman yang apa adanya begitu. Ini kurban saya dan untuk keluarga saya seekor kambing. Kemudian dia bilang keluarga saya semua sudah kurban. Enggak. Kurbannya untuk satu orang yang disebutkan. Adapun keluarga yang dimaksud, semoga keluarga saya kecipratan barokah pahalanya dari kurban yang saya lakukan. Itu maksudnya. Bisa dipahami ya? Yang dimaksud itu tadi? Oke. Ada lagi monggo. Kalau tidak ada cukup. Gak usah ditambah-tambah, nanti bid'ah. Nambah-nambahi bid'ah jadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nggih Pak, monggo. Bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Saya mau bertanya, bagi yang sudah berkurban, jadinya keluarganya sudah dikurbanin semua, apa masih bisa boleh berkurban lagi Ustaz? Iya, kurban itu hukumnya, kalau Imam Asy-Syafi'i dan lain-lain mengatakan kurban itu hukumnya sunnah muakkad tiap tahun. Imam Hanafi mewajibkan man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang diberikan kesempatan kemampuan pada bulan haji, maka dia harus berkurban. Kalau dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat ke masjid, ke tempat sholat kami. Maksudnya falaisa minni, dia termasuk bukan golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Hanafi mengambil hadis ini sebagai hukum wajib bagi mereka yang diberikan sanggup untuk kurban. Ada para perokok, sehari berapa bungkus? Jangan begitu juga Pak Ustadz. Setiap kita punya kemauan, pasti punya perencanaan yang baik. Makanya ada orang setiap hari nabung ya 1.000 atau 2.000, kira-kira setahun dapat berapa, nambahi berapa, minimal beli seekor kambing gitu kalau punya niat. Jadi setiap tahun Bapak, jadi setiap hari raya kurban, maka bagi yang berkesempatan sangat dianjurkan untuk berkurban. Sunnah muakkad itu Rasulullah tidak pernah meninggalkan di dalam berkurban. Itu. Demikian Pak. Nah, kalau haji kewajibannya sekali seumur hidup. Umroh sekali seumur hidup, gitu kan. Cuma kalau orang haji pasti umroh, gitu kan. Nah, kalau orang umroh belum haji. Hanya kalau umroh di luar bulan ini, ya berarti dia hanya umroh biasa. Umroh wajib, pertama kali umroh wajib. Cuma belum haji. Tapi kalau orang berhaji pasti umroh. Nah, kalau dia pernah umroh di bulan lalu, sekarang berhaji, berarti umroh yang sekarang hukumnya sunnah. Jadi wa atimul hajja wal umrata lillah. Haji dan umroh kewajiban, satu kali seumur hidup. Demikian. Cukup, kita tutup dengan doa. Barakallahu lana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an a'mala salihan tardah wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Ya Allah ya Rabbana, Tuhan kami, anugerahkan kepada kami ya Allah taufik dan hidayah-Mu, sehingga kami menjadi hamba yang pandai bersyukur kepadamu, bersyukur atas nikmat yang telah curahkan kepada kami, bersyukur atas nikmat yang telah Kau anugerahkan kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, jadikanlah kami golongan hamba-Mu yang gemar menunaikan ketaatan kepadamu, gemar menunaikan ketakwaan, gemar menunaikan amal-amal soleh, dan kami bisa berkurban di tahun ini. Ya Allah, berikanlah kami ya Allah kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Ya Rabb, perbaikilah dan baikkanlah kehidupan kami, baikkanlah pula kehidupan anak keturunan kami.
Ya Allah, berkahilah sisa umur kami. Berkahi ya Allah keluarga kami, anak-anak kami. Berkahi usaha pekerjaan kami. Berkahi ya Rabb rezeki kami. Berkahi ya Allah saat-saat perjumpaan denganmu. Engkau anugerahi kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Itu penutup yang biasa dipakai oleh Nahdlatul Ulama. Fi sabilil haq. Itu penutup yang biasa dipakai oleh Muhammadiyah. Wabillahil hidayah wa taufiq. Itu umumnya kalau orang berorganisasi di HMI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.